I just flip the switch. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmal Dawam Noverian dengan NIM 25111764110. Hai semuanya, kenalin nama saya Suci Santik Nadila dengan NIM 25111764038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dengan NIM 25111764014. Perkenalkan, nama saya Naila Alivia Nashwa Ramadhani dengan NIM 25111764002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Effendi dengan NIM 25111764122. Di sini saya akan memaparkan apa itu sumber hukum. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari sumber hukum itu sendiri. Jadi, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau menjadi asal-usul norma atau hukum itu berlaku. Diibaratkan seperti pohon. Jadi, sumber hukum itu adalah akar dari sebuah pohon, yaitu di mana tempat tumbuhnya peraturan dan norma-norma yang diambil dan dijadikan hukum yang berlaku di kehidupan bernegara. Sumber hukum menurut Sutikno Mertokusumo yaitu tempat di mana sumber hukum itu lahir atau ditemukan. Dari sumber itulah hukum lahir, diatur, dan dijalankan. Kalau kita bicara tentang sumber hukum, ada dua klasifikasi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti material, dan yang kedua adalah sumber hukum dalam arti formil. Yang pertama adalah sumber hukum material. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau materi dari hukum itu sendiri. Misalnya, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral, sosial, agama, dan adat istiadat. Contohnya, banyak hukum di Indonesia yang isinya terinspirasi dari nilai-nilai dari Pancasila. Yang kedua adalah sumber hukum formil. Ini lebih kepada wadah di mana hukum itu tertulis dan berlaku secara resmi. Misalnya undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Jadi, kalau hukum material itu adalah isinya, hukum formil adalah bentuk resminya. Setelah kita memahami apa itu hukum, mari kita akan bahas dari mana hukum itu muncul dan mengikat kita. Sumber hukum formil yang dimana kita bisa menyebut dengan pintu masuk yang resmi. Aturan hukum yang mengikat ditemukan. Di Indonesia sendiri kita menggunakan 5 sumber hukum. Yang pertama yaitu adalah undang-undang. Intinya aturan yang tertulis paling kuat dibuat oleh DPR dan Presiden. Contohnya adalah Undang-Undang 1945. Ini adalah pilar utamanya. Yang kedua itu adalah kebiasaan atau contoh. Ini itu praktek masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan diyakini sebagai kewajiban hukum. Contohnya yaitu hukum adat. Ada hukum adat di Bali tentang pewarisan, hukum yang hidup di masyarakat. Yang ketiga adalah traktat. Traktat yaitu adalah perjanjian internasional antar negara. Kapan sih Indonesia memberlakukan itu? Ketika setelah Indonesia meratifikasinya. Contoh, Konvensi Jenewa, aturan yang datang dari dunia. Nah, yang keempat, jurisprudensi atau judicial precedent adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim lain untuk kasus sejenis. Kekuatannya memiliki kekuatan praktik yang kuat, acuan dari putusan pengadilan. Yang kelima yaitu doktrin. Menurut pendapat ahli hukum terkemuka yang dijadikan rujukan dasar dalam pertimbangan hukum. Contohnya pandangan dari Profesor
Sacipto Raharjo, pendapat ilmuwan hukum. Kalau tadi kita membahas formil yaitu bentuknya, sekarang kita membahas material. Material yaitu faktor yang mempengaruhi isi sumber hukum. Menurut para ahli, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi isi sumber hukum. Yang pertama, nilai-nilai sosial dan budaya hukum tumbuh dari masyarakat. Jadi, budaya dan kebiasaan sangat mempengaruhi isi hukum. Misalnya, hukum tentang warisan bisa berbeda tiap daerah. Yang kedua, agama dan moral. Contohnya seperti hukum tentang perkawinan, hukum tentang warisan, hukum tentang zakat atau wakaf. Yang ketiga, keadilan dan juga kepastian hukum. Tujuan hukum harus memuat 3 hal, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian. Maka hukum harus memuat ketiganya, tidak hanya sekedar peraturan, tetapi juga keadilan bagi masyarakat. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan hubungan sumber hukum dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Jadi, sumber hukum di Indonesia itu saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system, sumber utama kita adalah peraturan perundang-undangan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain. Kita juga harus mengakui seperti hukum adat, hukum agama, dan putusan hakim sebagai pelengkap. Dalam praktik pengadilan, hakim sering tidak hanya melihat isi undang-undang, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai adat dan jurisprudensi supaya putusannya lebih adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukum di Indonesia itu bersifat pluralistik, yang artinya saling menghargai pendapat yang lain. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.